Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat, Kuala Lumpur, kembali hadir dengan update harian lockdown Malaysia. Sebelum kita berlanjut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini telah berpulang Profesor Rusram Masijaya, Ketua Dewan Guru Besar IPB, dan juga Ketua Asosiasi Profesor Indonesia. Prof. Yusram adalah putra terbaik Institut Pertanian Bogor atau IPB University yang ketiga yang telah kembali dalam 3 pekan terakhir. Sebelumnya telah berpulang Dr. Asep Setiawan dan sebelumnya lagi telah berpulang pula Dr. Aji Hermawan. Duka yang meliputi Sivitas Akademika IPB University ini semestinya mengingatkan kita bahwa coronavirus COVID-19 sungguh dekat dengan kita dan kita belum mengalahkan COVID-19. Hari ini Jumat 10 April 2020, Malaysia telah menyelesaikan hari ke-24 dari Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenal sebagai lockdown Malaysia. Highlight hari ini tentulah pidato Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada pukul 4 sore waktu Malaysia hari ini. Namun seperti biasa kita akan mulai update ini dengan statistik harian. Hari ini penambahan case confirm positif baru adalah 118 sehingga membuat total case confirm positif keseluruhan menjadi 4.046, 4346. Sementara itu case kesembuhan hari ini ada 222 orang yang dinyatakan sembuh dan discharge dari berbagai hospital di seluruh Malaysia. Dengan demikian, total kesembuhan hingga hari ini adalah 1.830. Sementara itu ada penambahan 3 kematian hari ini, membuat total kematian sejauh ini 70 orang. Sehingga sisanya kasus yang masih aktif atau masih dirawat di berbagai hospital di seluruh Malaysia adalah sejumlah 2.446, 2446. Dari 2.446 ini 69 orang dirawat di dalam ICU, unit rawatan terapi, dan ada 40 di antara mereka memerlukan bantuan pernafasan. Kematian 70 orang ini masih jauh di bawah fatality rate global karena 70 orang dari 4.346 berarti 1,6%. Sementara itu globally telah meninggal karena COVID-19 sejumlah 97.200 orang per hari ini dari total confirm positif seluruh dunia lebih dari 1,6 juta. Dan itu setara dengan 6%. 6% fatality rate global. Demikian pula dalam hal kesembuhan, total kesembuhan 1.830 hingga hari ini setara dengan 43% dari jumlah confirm positif. Dan ini juga jauh di atas statistik global yang berkisar di antara 22%. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Dan yang menarik lagi hari ini adalah merupakan hari yang keempat di dalam sepekan terakhir di mana jumlah kesembuhan harian melewati atau melampaui jumlah pertambahan case confirm positif baru. Jadi yang sembuh 222, sementara confirm positif baru hanya 118. Jadi overall statistik COVID Malaysia memang cukup baik, terkontrol dan stabil, jadi cukup menggembirakan. Namun demikian, seperti saya sampaikan di muka tadi, yang paling menarik hari ini tentulah adalah pengumuman atau perutusan khas dari Perdana Menteri Malaysia yang hari ini dilakukan pada pukul 4 sore waktu Malaysia. Perutusan khas atau pidato khusus atau sambutan khusus ini menjadi ditunggu-tunggu karena di dalamnya akan ada keputusan apakah
lockdown Malaysia atau PKP ini akan dilanjutkan atau berhenti sampai di sini. Tan Sri Muhyiddin memulai pidatonya hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, rakyat Malaysia, dokter, perawat, dan petugas kesehatan yang menjadi frontliner, polisi, tentara, relawan, pengantar makanan, dan sebagainya yang telah bekerja keras saling tolong-menolong, bantu-membantu mengatasi krisis COVID-19 ini. Tan Sri menyebutkan mereka sebagai manusia-manusia yang hebat. Kemudian dikatakan bahwa PKP yang telah berjalan selama 24 hari ini dan direncanakan 28 hari hingga tanggal 14 April nanti telah menunjukkan tanda-tanda yang menggairahkan, yang positif, yang menyenangkan, karena fatality rate yang jauh di bawah fatality rate global. Tadi Tan Sri menyebutkan 1,6 berbanding 5,8 fatality rate global. Kemudian 43% recovery rate, mereka yang dinyatakan sembuh. Kemudian tingkat confirm positif ini kalau dibandingkan dengan jumlah kasus yang dites, diuji, Malaysia berada di 7%. Jadi di bawah ambang batas benchmark yang diset oleh WHO 10%. Itu juga pertanda bagus. Nah, namun demikian Perdana Menteri mengatakan bahwa kita tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng ancaman corona karena peperangan ini belum selesai dan masih diperlukan tingkat pencegahan dengan pengawalan yang ketat untuk memutus rantai penularan. Dan bahkan beliau mengatakan upaya-upaya pencegahan penularan itu mesti dilakukan dengan lebih ketat, lebih baik, lebih hebat lagi. Dan oleh karena itu sampai pada keputusan bahwa pemerintah akan memperpanjang lockdown Malaysia ini atau PKP sesungguhnya, nama sesungguhnya, untuk 2 minggu lagi, 14 hari ke depan, bermula dari 15 April hingga nanti 28 April. Nah, apakah 28 April betul-betul akan menjadi hari terakhir lockdown Malaysia? Karena bila sampai pada 28 April berarti sudah 6 pekan tepatnya Malaysia menerapkan perintah kawalan pergerakan. Ada satu paragraf yang menarik dari pidato Tan Sri Muhyiddin hari ini. Saya bacakan saja. Apa yang saya hendak sebutkan di sini ialah kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini bagi tempo masa yang agak lebih lama. Ianya mungkin berlarutan untuk tempo beberapa bulan. Sebelum kita dapat betul-betul pastikan penularan wabak ini di atas 100/100. Itu pun kehidupan kita mungkin tidak boleh kembali seperti sedia kala. Jadi tidak bisa kita pastikan apakah 28 itu betul-betul hari terakhir. Saya menginterpretasikan kalimat ini bisa jadi diperpanjang setelah 28. Dan apalagi paket stimulus ekonomi pun dipersiapkan untuk paling tidak 3 bulan. Itu juga merupakan suatu indikasi. Lalu ya itu tadi, apakah diperpanjang atau tidak? Wallahu alam, kita harus tunggu pengumuman selanjutnya. Kemudian pada bagian berikutnya, setelah mengumumkan bahwa PKP akan diperpanjang 2 pekan lagi, Perdana Menteri mengatakan bahwa PKP tentu membawa dampak negatif pada ekonomi. Oleh karena itu pemerintah setuju bahwa akan ada beberapa sektor ekonomi terpilih yang akan diperbolehkan untuk dibuka memulai kegiatan produksinya secara bertahap dengan panduan penjagaan kesehatan dan kawalan pergerakan yang ketat. Dan disebutkan bahwa sebuah tim khusus di dalam kabinet telah dibentuk
untuk melakukan penelitian atas list sektor ekonomi yang kemungkinan dibuka ini. Dan tim khusus ini dipimpin oleh Menteri Kanan Perdagangan Antar Bangsa dan Industri dan bersama dengan Menteri Kanan Pertahanan. Dan tim khusus ini akan membuat pengumuman lebih detail. Dan benar saja, tidak beberapa lama, mungkin sekitar setengah jam setelah berakhirnya pidato Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kementerian Perdagangan Antar Bangsa dan Industri mengeluarkan siaran persnya secara tertulis. Di situ disebutkan bahwa sebenarnya pada intinya siaran pers ini adalah memberikan daftar jenis sektor ekonomi yang diperbolehkan untuk beroperasi mulai pekan depan hari Senin. Pemilihan daftar sektor ekonomi yang diperbolehkan untuk mulai beroperasi ini didasarkan pada apakah sektor itu mempengaruhi atau memiliki global value chain, kemudian apakah sektor itu memiliki value added yang tinggi atau value added multiplier yang tinggi, apakah impact dampak pada PKS adalah perusahaan kecil dan sederhana atau UMKM juga tinggi, dan juga dilihat jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalam aktivitas perekonomian itu. Maka akhirnya diberikanlah list 9 sektor yang diperbolehkan mulai beroperasi kembali mulai pekan depan, yaitu otomotif, kemudian mesin dan peralatan, yang ketiga aero angkasa, yang keempat proyek-proyek pembangunan dan servis-servis yang terkait dengannya. Jadi ini adalah proyek-proyek konstruksi, jalan raya dan sebagainya, infrastruktur. Kemudian sektor terkait dengan sains, technical research dan development. Jadi kemudian terkait dengan kesehatan sosial, mungkin ini bisa jadi tempat-tempat terapi kesehatan. Kemudian yang ketujuh, kedai hardware, elektrik, elektronik, dan optik. Kemudian nomor 8, dan ini yang paling menarik menurut saya dan juga sangat membantu saya, adalah gunting rambut. Barbershop juga akan dibuka, tapi hanya untuk kegiatan gunting saja. Mungkin tidak boleh ada kegiatan perawatan yang lebih complicated daripada sekedar menggunting rambut. Mungkin ini datang permintaan dari bapak-bapak yang rambutnya sudah mulai gondrong seperti saya. Kemudian laundry full service. Jadi laundry full service, tapi laundry yang self-service di mana pemilik pakaian mengoperasikan langsung mesinnya masih belum bisa dibuka. Jadi itu, tetapi ini tidak berarti bisnis-bisnis ini bisa beroperasi secara otomatis mulai pekan depan. Ada prosedur permohonan yang harus dilakukan secara online ke website Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk dilakukan analisis atau analisa assessment, lalu baru akan diberi keputusan apakah mereka diperbolehkan untuk beroperasi atau tidak. Dan apabila mereka diperbolehkan untuk beroperasi, maka mereka harus mematuhi petunjuk teknis, guidance bagaimana dalam hal penjagaan kesehatan dan juga pembatasan sosial, juga dalam pembatasan pergerakan. Apabila mereka terbukti melanggar, maka bisa jadi izin itu dicabut kembali. Nah, dengan perkembangan terakhir ini, PKP berlanjut 2 minggu lagi, tetapi ada sektor-sektor ekonomi, ada 9 sektor ekonomi yang dapat beroperasi kembali. Pertanyaannya mungkin bagaimana dampak perkembangan ini terhadap WNI yang berada di Malaysia. Tentu terutama WNI yang bekerja lepas dengan income harian, atau bahkan mungkin WNI ilegal yang memang
posisi mereka paling lemah di mata hukum, dan selama berjalannya PKP terbukti mereka merupakan segmen yang paling terdampak karena mereka tidak memiliki banyak tabungan, sudah banyak yang kehabisan bekal. Sementara pulang ke tanah air juga bukan option yang mudah untuk dilakukan pada situasi saat ini. Di beberapa update sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa hanya Tuhan yang tahu berapa sesungguhnya jumlah yang pasti rakyat Indonesia WNI di Malaysia ini. Kedutaan besar kita mungkin memiliki data mereka yang bekerja di sektor formal yang masuk secara legal dan tinggal di Malaysia dengan visa yang legal. Mungkin itu adalah para ekspatriat yang bekerja di sektor formal atau para mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di berbagai kampus di Malaysia atau para diplomat. Namun tidak ada yang tahu secara pasti teman-teman kita, saudara-saudari kita yang bekerja lepas harian, terutama yang ilegal. Terutama yang ilegal kita nggak tahu seberapa banyak mereka di Malaysia ini. Karena mereka datang masuk dengan visa turis lalu overstay, mereka tidak kembali ke Indonesia. Jadi mereka tinggal di Malaysia secara ilegal. Jadi mereka inilah yang mereka bekerja di sektor-sektor informal, income mereka cuma harian. Begitu lockdown dikuat-kuasakan, mereka langsung kehilangan pekerjaan, kehilangan income karena status hukum mereka yang tidak jelas. Tentu mereka juga tidak bisa menuntut terlalu banyak kepada majikan mereka. Kalaupun mereka bisa menuntut banyak kepada majikan mereka pun mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan mereka, karena sebagian besar mereka bekerja di sektor-sektor PKS. Nah, dengan perkembangan terakhir ini bahwa ada beberapa sektor ekonomi yang dibuka kembali, tentu ini akan membantu sedikit banyaknya. Terutama di antara sektor ini ada sektor proyek-proyek pembangunan konstruksi infrastruktur yang tentu padat karya, banyak jumlah pekerjanya. Apabila proyek-proyek ini bisa dimulai kembali, tentu akan segera menyerap banyak tenaga kerja juga. Demikian juga dengan sektor-sektor lain yang mungkin daya serapnya tidak sebesar konstruksi infrastruktur. Namun sedikit banyak tentu akan membantu meringankan beban para WNI pekerja di Malaysia karena mereka mulai bisa mendapatkan pendapatan lagi. Tapi juga kita perlu sadari bahwa tentu saja dengan prosedur yang tadi sudah saya bacakan, tidak serta-merta otomatis semua kegiatan ekonomi bisa kembali normal seperti sebelum PKP dikuat-kuasakan. Tentu ini assessment kemudian akan membutuhkan waktu, kemudian approval juga diberikan akan membutuhkan waktu, maka beroperasinya ini juga akan dimulai secara bertahap, jadi gradually. Dengan demikian tidak semua yang saat ini menganggur, tidak bekerja bisa diserap serta-merta. Oleh karena itu tantangan kekurangan bekal, kesulitan meneruskan hidup, mendapatkan makanan, kebutuhan pokok masih akan berlanjut dihadapi oleh saudara-saudari kita WNI yang bekerja di sektor informal, pekerja harian atau pekerja lepas atau mereka yang berstatus ilegal. Oleh karena itu sebenarnya sudah sepatutnya pemerintah Indonesia lebih memperhatikan mereka, karena bagaimanapun mereka adalah warga negara Indonesia, mereka berhak atas pelayanan terbaik dari negara. Mereka juga adalah penyumbang devisa yang tidak kecil untuk Indonesia sepanjang tahun. Perihal mereka memilih untuk menjadi pekerja lepas, pekerja kasar di negeri orang bahkan dengan status ilegal, memang mungkin salah, tetapi mereka tidak punya pilihan. Hampir semua mereka harus datang ke Malaysia jauh-jauh ke luar negeri dengan alasan yang hampir sama, bahwa mereka tidak mendapatkan
pekerjaan yang layak di tanah air, sehingga inilah satu-satunya yang memungkinkan mereka untuk bisa meneruskan kehidupan mereka dan juga memastikan keluarga mereka di kampung dapat juga terus diberi makan, meneruskan kehidupan mereka, bersekolah dan seterusnya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, saya yakin. Sejauh ini komunitas masyarakat Indonesia di Malaysia, ormas-ormas, para relawan dibantu oleh KBRI juga telah melakukan menjangkau mereka. Tetapi menurut pandangan saya pribadi, kegiatan yang dilakukan saat ini memberi bantuan sembako kepada WNI yang terdampak masih bersifat sporadis, sehingga efektivitas efisiensinya belum terlalu tinggi. Masih banyak WNI yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak kebagian karena kurangnya stok. Tetapi ada juga yang mendapat bantuan lebih dari satu kali. Jadi ini ada mungkin di sisa waktu PKP ini, pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Malaysia perlu memperhatikan ini, dibantu dengan ormas-ormas untuk melakukan distribusi bantuan ini dalam hal menjangkau saudara-saudari kita ini dengan cara yang lebih terorganisir, lebih efisien dan efektif. Itu update hari ini. Sebelum ditutup, saya mau membacakan satu paragraf lagi dari pidato Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Bagi saya paragraf ini begitu kuatnya. Bagi saya ini adalah paragraf yang paling kuat dan bermakna dalam pidato Perdana Menteri Malaysia hari ini. Dan saya akan bacakan saja teks langsungnya. Di bagian akhir pidatonya, Perdana Menteri membacakan paragraf ini. Sebagai Perdana Menteri, saya bertanggung jawab menjaga keselamatan nyawa saudara-saudari. Setiap nyawa adalah berharga. Baik bayi, orang muda, orang dewasa, atau warga emas. Semuanya bernilai. Kehilangan satu nyawa karena virus ini bukan berarti kehilangan kepada suami, istri, anak-anak, atau keluarga terdekat saja. Tetapi juga satu kehilangan besar buat negara. Bagi saya ini adalah kalimat yang sangat dalam maknanya. Keluar dari pemahaman yang tulus akan fungsi sebuah negara dan pemerintahan, bahwa setiap nyawa itu bukanlah sekedar statistik. Segala daya upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan walau hanya satu nyawa. Meskipun itu harus mengorbankan ekonomi, karena harga satu nyawa tidak dapat dinilai dengan jumlah uang berapapun jumlahnya. Maka satu nyawa jauh lebih berharga daripada ekonomi. Itu saja update kita hari ini. Stay safe, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.